Ini punya Roma Irama bukan sih? Emang iya? Iya gak sih? Soalnya kan kaya banget. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Guys, kan kita belajar perkembangan iptek di materi Pancasila ini. Tapi kok pas PBL kemarin kenyataannya masih jauh banget ya? Ih bener banget, banyak beberapa fasilitas kesehatan yang lebih pentingin administrasinya loh daripada keselamatan pasiennya. Iya, kemarin juga ada satu pasien yang dia kan membutuhkan pertolongan cepat, tapi malah disuruh isi berkas dulu. Parah banget sih. Iya kan? Apalagi pasien BPJS, ada yang diperlambat, ada yang dipimpin pengurus berkas, seolah kualitas layanan tergantung jenis jaminan. Padahal kan belajar kalau kesehatan itu hak semua orang. Jika masih dibedakan, berarti masih jauh dong dari sila keadilan sosial dalam Pancasila. Bener banget. Iya bener banget. Tapi teknologi itu udah semakin canggih loh. Rekam medis sudah digital, teknologi medis semakin maju. Bahkan antrian aja udah online. Harusnya semakin mudah kan? Teknologinya mudah, yang sulit itu mindset sistemnya. Kalau SOP-nya aja lebih keras dibandingkan dengan empatinya, teknologi itu cuma jadi dekorasi aja. Kita sebagai mahasiswa masih sering lihat loh tenaga kesehatan itu mereka pengen nolong cepat, tapi masih terikat sama peraturan administrasi. Dan kita sebagai calon tenaga kesehatan tuh harus ingat bahwa pasien itu manusia, bukan nomor antrian. Betul, inti kesehatan masyarakat itu keadilan, bukan barcode antrian, alat ataupun ruangan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita bisa mulai dari hal kecil. Pertama, kita harus paham kalau prosedur itu gak boleh menghambat keselamatan. Kedua, kita harus berani dalam memberikan masukan ketika melihat ketidakadilan. Ketiga, kita harus menggunakan teknologi untuk mempermudah, bukan untuk mempersusah. Keempat, kita harus mengutamakan manusia, bukan berkas. Kita harus menjadi generasi yang tidak takut untuk bersuara, karena nyawa tidak boleh menunggu formulir. Karena kalau teknologi maju tapi hati kita mundur, itu bukan kemajuan, itu cuma sistem tanpa jiwa. Manusia menemukan iptek karena mereka kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah mereka berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, Renesans, zaman modern, dan masa kontemporer. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar-dasar pengembangan iptek. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sebagai dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Selanjutnya, nilai kemanusiaan sebagai dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek hendaknya menggunakan cara-cara yang beradab. Selanjutnya, nilai persatuan mendasari bahwa iptek hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebesaran bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan yang mendasari bahwa pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis. Dan yang kelima, nilai keadilan. Iptek sebagai penjaga keseimbangan kehidupan manusia. Tantangan Pancasila dalam perkembangan iptek. Yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perkembangan dunia. Yang kedua ada globalisasi yang menjadikan daya saing bangsa Indonesia menurun. Yang ketiga ada konsumerisme yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai pasar dari produk negara lain. Yang keempat ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan juga hasil yang mewarnai sebagian besar perilaku masyarakat Indonesia. Mengikuti mata kuliah Pancasila, saya merasa apa yang Bapak sampaikan cukup jelas dan mudah dipahami. Saya jadi tahu bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teori, tapi juga sebagai pedoman yang relevan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Saya merasakan suasana kelas yang nyaman dan terbuka. Bapak memberikan ruang bagi kami untuk berdiskusi tanpa rasa takut, sehingga kami lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya jadi melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat berkaitan dengan etika dalam pelayanan publik. Materi yang diberikan membantu kami dalam memahami bagaimana keadilan dan kemanusiaan harus diterapkan dalam dunia kesehatan. Kedepannya, kami berharap Bapak bisa memberikan kami contoh lebih banyak tentang kasus nyata yang terjadi, agar kami bisa lebih memahami penerapan Pancasila pada saat permasalahan sosial, kesehatan, ataupun pengembangan teknologi. Kami ucapkan terima kasih atas ilmu dan bimbingan Bapak selama 1 semester ini. Semoga Bapak diberikan kesehatan serta keberkahan. Amin.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masa ke masa, iptek berkembang. Namun, kesehatan masyarakat tidak akan pernah maju tanpa kemanusiaan dan keadilan.